Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari. Saya Prodi Pendidikan Biologi semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Labuan Batu, Angkatan 2018. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Botani Tumbuhan Tingkat Tinggi dengan materi anak kelas Lilidae. Anak kelas Lilidae ada dua ordo, yaitu Ordo Liliales dan Ordo Orchidales. Ordo Liliales terdiri atas 15 famili, yaitu Philidraceae, Pontediriceae, Hemodoraceae, Sinatraceae, Liliaceae, Iridoceae, Velociaceae, Aloeseae, Agapaceae, Samtoruceae, Hanguanaceae, Tacacea, Stemonaceae, Smilaceae, dan Dioscoraceae. Di sini saya membahas famili Aloeseae. Karakteristik dari famili Aloeseae: habitus terna atau herba perennial dengan rimpang yang merayap atau berbentuk umbi, daunnya besar, tunggal atau bergerigi dengan filotaksis roset akar. Bunga biseksual dengan simetri bunga aktinomorf, macam bunganya majemuk dengan bentuk payung yang terdapat pada bagian terminal. Perianthemumnya berupa korola yang terdiri dari 6 petal, stamennya berjumlah 6. Contoh spesies dari famili Aloeseae yaitu aloe vera. Di sini saya akan menjelaskan sejarah aloe vera yang biasa kita sebutkan biasa nama lokalnya dengan lidah buaya. Klasifikasi dan manfaatnya. Sejarah lidah buaya, menurut beberapa sumber, lidah buaya pertama kali ditemukan pada tahun 1500 SM. Lebih dari 200 spesies tersebar di seluruh belahan bumi, mulai dari benua Afrika yang kering dan tandus hingga daratan Asia yang beriklim tropis. Tanaman ini memang gampang tumbuh dengan media tanah berhumus campur pasir. Cukup sinar matahari dan drainase yang baik, lidah buaya dapat tumbuh dengan subur. 3. Tanaman dari suku Liliaceae ini memang sudah dimanfaatkan manusia sejak dulu. Beberapa bukti sejarah menyebutkan bangsa Arab, Yunani, Romawi, India, dan Cina telah menggunakan sebagai bahan baku obat aneka penyakit. Dalam buku yang berjudul Egyptian Book of Remedies menyebutkan bahwa pada zaman Cleopatra tumbuhan ini sudah digunakan sebagai bahan kosmetik dan pelembab kulit. Jadi tidak heran bahwa Cleopatra tetap awet muda walaupun umurnya semakin tua. Pada tahun 333 SM, orang Yunani telah mengidentifikasikan bahwa tumbuhan lidah buaya ini adalah tumbuhan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Pada tahun 1500 SM, bangsa Mesir kuno juga mengetahui manfaatnya, bahwa tumbuhan lidah buaya ini adalah tumbuhan kesehatan. Dan pada masa itu, orang Mesir kuno menyebutkan bahwa lidah buaya sebagai tumbuhan keabadian. Habitus dari aloe vera adalah semak. Aloe vera berbatang pendek, batang tak terlihat dikarenakan tertutup oleh daun-daun yang rapat dan beberapa terbenam dalam tanah. Melewati batang ini dapat nampak tunas-tunas yang setelah itu dijadikan anakan. Aloe vera yang bertangkai panjang juga nampak dari batang melewati celah-celah atau ketiak daun. Batang aloe vera juga bisa disetek untuk perbanyakan tanaman. Peremajaan tanaman ini dikerjakan memangkas habis daun dan batangnya. Lantas dari sisa tunggal batang ini dapat nampak tunas-tunas baru atau anakan. Klasifikasi tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya memiliki klasifikasi ilmiah yang tercatat oleh para ahli. Di antaranya adalah 1. Kingdom Plantae, 2. Divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subklasis Lilidae, ordo Liliales, famili Aloeseae, genus Aloe, spesies aloe vera. Daun tanaman aloe vera berupa pita dengan helaian yang memanjang, daunnya berdaging tidak tipis, tak bertulang, berwarna hijau, keabu-abuan, bersifat sukuler atau banyak memiliki kandungan air, dan banyak memiliki kandungan getah atau lendir, atau biasa kita katakan dengan gel, sebagai bahan baku obat. Tanaman lidah buaya tahan pada kekeringan dikarenakan di dalam daun banyak tersimpan cadangan air yang bisa digunakan pada saat kekurangan air. Wujud daunnya mirip padang dengan ujungnya meruncing.
Permukaan daunnya dilapisi oleh lilin dengan duri lemas di pinggirnya. Panjang daun bisa meraih 50 sampai 72 cm dengan berat 0,5 kg sampai 1 kg. Daun melingkar rapat di sekitar batang bersaf-saf. Bunga aloe vera berwarna kuning atau kemerahan, berbentuk pipa yang mengumpul keluar dari ketiak daun. Bunga memiliki ukuran yang sangat kecil, tersusun dalam rencanaan berupa tandan, dan panjangnya dapat meraih 1 meter. Bunga umumnya nampak apabila ditanam di pegunungan. Akar tanaman aloe vera berbentuk akar serabut yang pendek dan ada di permukaan tanah. Panjang akar berkisar pada 50-100 cm. Untuk pertumbuhannya tanamannya menginginkan tanah yang subur dan gembur di bagian atasnya. Ciri umum lidah buaya: yang pertama, batang lidah buaya berserat; yang kedua, berlendir; ketiga, bagian tepi daunnya berduri; yang keempat, bentuk daunnya mirip tombak; yang kelima, mampu bertahan hidup di tempat yang kering; 6, daunnya tebal; 7, ada bercorak di daun; ke-8, berakar serabut; dan yang ke-9, bau getah. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan: yang pertama, membantu melancarkan pencernaan. Anda bisa menjadikan lidah buaya sebagai jus untuk membantu melancarkan pencernaan, sebab bagian luar lidah buaya mengandung anthraquinone yang memiliki efek pencahar. Yang kedua, membantu penyembuhan luka bakar. Lidah buaya dapat digunakan sebagai obat oles pada luka bakar derajat 1 dan derajat 2. Penyembuhan luka bakar menggunakan gel lidah buaya dipercaya dapat menyembuhkan dan mempercepat proses regenerasi kulit. Yang ketiga, menjaga kesehatan rongga mulut. Pasta gigi dan obat kumur yang mengandung lidah buaya dapat membantu mengurangi flek penyebab gigi berlubang. Selain itu, penggunaan produk kebersihan rongga mulut yang mengandung lidah buaya juga dapat mencegah infeksi jamur di rongga mulut serta radang gusi. Dan yang keempat, mengatasi gejala GERD. Manfaat lidah buaya juga berpotensi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jus lidah buaya khususnya dapat membantu meredakan gejala GERD seperti mual, sandawa, serta nyeri ulu hati. Namun, sebaiknya jangan mengonsumsi lidah buaya secara berlebihan. Kelima, membantu menurunkan kadar gula. Membantu menurunkan kadar gula darah, sebuah penelitian menemukan bahwa manfaat mengkonsumsi jus lidah buaya 2 sendok makan setiap hari selama 2 minggu membantu menurunkan kadar gula darah pada pengidap diabetes. Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa dengan pola konsumsi yang sama, kadar trigliserida dalam darah dapat diturunkan. Yang keenam, sebagai sumber vitamin C. Lidah buaya kaya akan kandungan vitamin C. Vitamin ini baik untuk kesehatan karena dapat berperan sebagai antioksidan dan membantu melawan inflamasi atau peradangan, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh, mengurangi peradangan di gusi. Jus lidah buaya dipercaya membantu meredakan peradangan yang terjadi di gusi. Manfaat lidah buaya untuk kesehatan gusi ini berasal dari kandungan antimikroba dan antibakterinya. Yang kedelapan, mencegah terbentuknya ulkus di lambung. Kandungan vitamin C dan anti radang dalam lidah buaya membantu mencegah terbentuknya ulkus atau perlukan di lambung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda dapat mengonsumsi lidah buaya dalam bentuk jus. Dan yang kesembilan, meredakan sariawan. Mengoleskan lidah buaya pada sariawan dipercaya dapat membantu mempercepat penyembuhannya. Namun, lidah buaya tidak lebih efektif dari obat sariawan yang bisa Anda dapatkan di apotek. Manfaat lidah buaya untuk kecantikan: yang pertama, mengobati jerawat; yang kedua, kelembapan kulit; dan yang ketiga, mencegah keriput; yang keempat, mengatasi iritasi kulit;
Yang kelima, sebagai krim cukur alami. Yang keenam, pembersih makeup alami. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.